Kalau tanaman itu seperti dewa yang kita sembah setiap hari, yang kita sayangi setiap hari. Tapi kita itu harus ikutilah dia alamnya. Gimana maunya tanah, bagaimana maunya pohon, bagaimana maunya kopi. Ajak juga dia bicara, mana yang saya bisa petik. Itu kita pelajari supaya jadinya nyatu pohon kopi dengan perindang dengan tanahnya itu. Ini ajaran orang tua dulu. Kayu itu adalah penaung kita juga. Supaya jangan banjir, untuk menguatkan tanah. Jadinya untuk buah-buahannya gitu, untuk daunnya untuk kasih sapi, itu banyaklah manfaatnya soal kayu. Pohon-pohonnya itu. Kalau mau petani itu untuk menghadapi perubahan iklim, tanamlah perindang. Kemarin bapak saya bilang kopi itu harus ada perindangnya. Tapi kebetulan kita coba dengan perindang memang kualitas kopi bagus tapi kuantitasnya yang kurang. Saya coba sendiri di kebun sendiri dengan sedikit perindang, memang buah kopinya banyak tapi kualitasnya yang kurang. Ini nih contoh tanaman yang expose to matahari, buahnya pun semuanya begini gitu kualitasnya. Secara fisik ini nih perbedaannya, lihat warna kuning-kuning ini. Karena kebanyakan sinar matahari. Kita petani sangat tergantung sama alam, apalagi kopi. Kalau orang Bali bilang itu dapat hujan sekali kopi itu berbunga. Ini udah sasi karonya tidak ada hujan, kemarin tidak ada hujan. Walaupun dengan kalender Bali hujan dan kemarau itu panas itu udah tidak sesuai lagi. Tidak bisa ditebak lah sekarang iklim ini. Di sini cuacanya memang tidak menentu. Kadang-kadang kita harapkan bulan ini akan turun hujan, tapi ternyata tidak hujan. Jadi kita siasati dengan pemupukan itu. Kalau memang sudah dipupuk, apapun jenis tanamannya pasti akan tumbuh bagus walaupun cuacanya tidak menentu. Cuaca bukan salah satu hal yang tidak bisa kita siasati. Kita memang harus siasati, kita harus rajin membersihkan gulma, kita rajin memupuknya dan juga memangkasnya. Pasti untuk tahun depan kita akan mendapatkan buahnya kembali. Ini adalah tanaman hutan. Tidak perlu sebenarnya pupuk buatan, pupuk apa, tidak perlu. Dia sudah memupuk dirinya sendiri. Gitu. Dari pupuk daun turun, dari pupuk pangkasan turun, jadinya sudah cukuplah untuk 1 tahun itu. Kalau orang lain itu buahnya lebih lebat, nenek itu sedikit, tapi nenek mencari rasa. Nah di sanalah nenek dibilang gila, kenapa pohon besar ditanam. Kopinya sedikit memang kualitasnya bagus. Tapi kita juga membutuhkan kuantitas yang banyak untuk setiap tahunnya. Apalah gunanya kita bekerja setiap tahun tapi hasilnya buahnya sedikit, pasti itu tidak akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Kita ini dalam proses perubahan dan merubah pola pikirnya ini yang sangat susah. Cara pertama saya itu adalah saya cari market dulu untuk Bali Beans Coffee. Jadi saya bisa bilang gini, saya beli kopinya tapi saya minta untuk penanamannya secara organik. Dan mereka bakal lebih giat untuk menanam tanpa chemical dan juga sustainable. Saya tidak mencoba untuk merubah dunia ini atau semua orang, tapi saya bisa merubah 2 atau 3 orang dalam desa ini pun udah cukup awal yang sangat baik seperti itu.